apa saja Tat, yang sekarang ini transaksi-transaksi yang jatuh kepada riba, Ustaz? Silakan, Ustaz. Kalau dalam kitab-kitab fikih memang disebut ada dua macam. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Nah, mungkin kalau riba fadl dalam kesempatan yang lain insya Allah akan kita jelaskan lebih mendalam. Kalau riba nasi'ah itu memang yang lebih banyak itu bergelut di tengah-tengah kehidupan kita. Kita lihat saja definisi yang diajukan oleh salah satu ulama yang disebut riba nasi'ah itu apa? Riba nasi'ah itu adalah az-ziyadatu fi muqabilil ajli. Jadi riba nasi'ah itu adalah tambahan karena pengganti atau kompensasi dari waktu atau masa menunggu. Jadi nasi'ah itu kan dari kata nasa'a atau masa menunggu. Maka yang disebut riba nasi'ah itu adalah tambahan karena kompensasi masa menunggu akibat dari utang piutang. Jadi kalau utang piutang tenornya makin panjang itu bunga yang akan diberikan itu akan makin panjang atau kompensasi yang akan diberikan itu makin panjang. Berarti yang disebut riba nasi'ah itu memang riba yang terkait dengan kompensasi terhadap utang piutang karena itu dianggap kompensasi masa menunggu. Jadi dalam teori ekonomi kan kalau orang itu memegang uang itu memang ada biayanya, ada biayanya. Semakin lama orang memegang uang itu semakin besar biayanya. Nah, biaya terhadap memegang uang itulah yang sebenarnya disebut sebagai riba nasi'ah. Nah, kalau memang riba nasi'ah seperti itu, dan tentu saja ulama mendefinisikan riba nasi'ah seperti itu berangkat dari banyak hadis. Biasanya yang paling banyak digunakan oleh ulama dalam kitab-kitab fikih itu diantaranya adalah kullu ziyadatin fi kullu qardin jarra manfaatan bahwa riba. Jadi ini yang paling populer, Nabi mengatakan kullu qardin jarra manfaatan bahwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat adalah riba. Qard itu adalah utang piutang. Jadi setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Nah, kalau definisi riba nasi'ah seperti itu, maka dalam praktek bisnis kita sehari-hari, dalam praktek muamalah kita sehari-hari akan sangat banyak kita jumpai. Nah, diantaranya yang paling menonjol yang sudah saya kasihkan contoh tadi, yaitu bunga. Bunga itu berarti sama dengan riba nasi'ah. Jadi riba nasi'ah untuk praktek sekarang ini adalah bunga, baik bunga yang ada di perbankan maupun bunga-bunga yang muncul dari lembaga-lembaga keuangan yang lain. Misalnya adalah dari bunga asuransi itu juga masuk, juga ada yang namanya bunga pegadaian itu juga masuk, juga ada yang namanya bunga yang dari kredit-kredit leasing itu juga masuk, kemudian ada termasuk yang dilakukan oleh negara ini, misalnya bunga dari utang luar negeri yang sekarang sudah nembus lebih dari 10,6 ribu triliun. Kalau utangnya negara saja sekitar 5.300 triliun, termasuk utang dalam negeri itu semuanya adalah riba. Termasuk tentu saja adalah yang berkeliaran di kampung-kampung itu. Rentenir-rentenir itu juga sebenarnya dia mempraktekkan riba juga. Walaupun selama ini yang dianggap riba itu memang justru rentenir-rentenir itu. Padahal sebenarnya semua utang piutang yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Jadi kalau misalnya kita ada orang yang memberi utang 1 juta kepada tetangganya, kemudian tetangganya mengembalikan 1 juta, ditambahi manfaat yaitu besar 100.000. Nah, manfaat yang muncul dari utang piutang itulah yang disebut riba nasi'ah. Nah, kalau tahu seperti itu, maka berarti praktek riba itu ada di mana-mana, menggeluti dalam semua aspek kehidupan kita. Yang itu sebenarnya ancamannya sangat berat tadi. Itu salah satu faktor penyebabnya, dan kalau tadi ditanyakan, ya berarti semua
hampir semua aspek muamalah kita itu memang ada unsur ribanya. Ini yang benar-benar sangat memprihatinkan kita.